Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bang Unai di channel Bala Misteri. Apa kabar teman-teman? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada subscriber dan teman-teman semua yang telah mendukung channel ini. Apapun yang teman-teman lakukan membuat saya lebih semangat lagi untuk menghadirkan kisah-kisah yang bisa menghibur dan bisa diambil pelajarannya. Kali ini saya akan berkisah tragedi yang terjadi yang dilakukan oleh sekelompok anak remaja yang tidak mematuhi tata krama dan aturan. Bagaimana kisahnya? Jangan lama-lama lagi, kita simak kisahnya. Dengan wajah yang kusam dan langkah yang lunglai, Irfan pun melintasi perkampungan menuju kediamannya. Sore itu, Irfan telah selesai menunaikan kewajibannya sebagai siswa. Saat itu, sore yang begitu gelap menemani langkah Irfan. Irfan adalah sosok siswa yang tekun, terlahir dari keluarga yang sederhana. Pendidikan yang keras dari orang tuanya membuat Irfan menjadi sosok yang pantang menyerah. Pribadian yang berkarakter menjadi panutan teman-teman seangkatannya. Irfan pada saat itu mengenyam pendidikan kelas 2 sekolah menengah tingkat pertama. Saat itu ujian akhir pun usai. Rencana Irfan dan kawan-kawan untuk menghilangkan penat setelah beberapa bulan harus berjuang menghadapi ujian akhir. Mereka berencana akan mengadakan wisata ke salah satu daerah perkampungan Baduy, Banten. Memberikan nasihat dan wejangan kepada anak-anaknya. Irfan, anak kedua dari 4 bersaudara. Mereka hidup rukun dan sangat menghargai tata krama dan sopan santun, sehingga walaupun mereka hidup sederhana tetapi terlihat begitu harmonis dan begitu rukun. Sang ayah malam itu memberikan nasihat kepada Irfan untuk menjaga sikap dan perilaku pada saat kegiatan yang sudah Irfan dan teman-teman rencanakan. Sebab lokasi wisata yang akan dikunjungi oleh Irfan dan kawan-kawan sangat kental dengan adat dan budaya yang begitu kuat dalam perilaku dan sikap sehari-hari masyarakat Baduy. Irfan menyimak dengan seksama dan mencoba mentelaah apa yang disampaikan oleh sang ayah. Keesokan harinya pun tiba. Irfan dan kawan-kawan berkumpul untuk merencanakan dan mempersiapkan kegiatan tersebut esok harinya. Di antara teman-teman Irfan, terdapat beberapa anak yang mungkin dari latar belakang keluarganya kurang perhatian dan sikap-sikap yang mungkin mesti diwaspadai akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Irfan sebagai sosok panutan di antara teman-temannya mencoba untuk memberikan hal-hal yang menjadi warning bagi mereka untuk tidak sembrono di lokasi tersebut. Waktu yang ditentukan pun tiba. Irfan dan kawan-kawan pun bergegas yang mengendarai bis kelas ekonomi yang mereka sudah sewa di jauh-jauh hari. Satu kelas tanpa ada pengawasan dan bimbingan dari guru-guru mereka. Mereka berinisiatif untuk mengadakan acara tersebut. Singkat cerita, mereka pun tiba di lokasi wisata yang mereka sudah sepakati.
daerah yang cocok untuk melepaskan penat. Mulai mereka membuat barak-barak perkemahan, 3 barak perkemahan untuk wanita dan 3 tenda untuk laki-laki. Malam yang begitu cerah, sekumpulan anak-anak remaja itu menikmati suasana yang ditemani tebaran cahaya bintang-bintang di langit. Kobaran api unggun menemani semaraknya malam itu. Iringan suara gitar dan dendang seolah melepaskan semua penat dan beban yang selama beberapa bulan mereka rasakan. Tapi sayang, malam itu terjadi hal-hal yang melanggar aturan, yang melanggar tata cara yang menjadi adat dan kebiasaan, tata krama dan norma-norma yang sudah menjadi ketetapan masyarakat Baduy. Sebagai anak muda dengan darah yang panas, obsesi yang tinggi, dan masih belum kuat untuk karakter dan masih mencari jati diri, terjadi hal-hal yang tidak sepatutnya terjadi di kalangan anak remaja, yang mereka menganggap itu adalah aku, kamu, dan bukan mereka. Egois sebagai anak muda dipertahankan dengan mengabaikan norma-norma dan kebiasaan di kampung adat. Terjadi penyimpangan-penyimpangan di antara mereka, pasangan laki-laki dan pasangan perempuan, tanpa pengawasan dari pihak orang tua ataupun pembimbing. Irfan mencoba untuk menasihati mereka dan mencoba untuk memberikan arahan agar teman-teman untuk mematuhi dan menghargai tata krama dan norma-norma yang ada. Tetapi apa yang terjadi? Nasihat dan arahan dari Irfan pun mereka abaikan sama sekali. Sampai di tengah malam terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Satu dari pasangan yang sudah melanggar aturan tiba-tiba menjerit begitu keras. Jerit dan tangis terdengar pada malam itu. Suasana liburan berubah menjadi suasana yang mencekam. Di antara mereka, sebut saja Yogin, nama samaran. Anak yang begitu keras, egois, kali ini merasakan gesekan makhluk astral di lokasi perkemahan tempat wisata mereka. Warga penduduk mencoba untuk membantu kondisi yang sangat-sangat sudah tidak kondusif. Dengan kesabaran, akhirnya beberapa teman-teman Irfan pun mampu ditangani, dan terpaksa agenda kegiatan liburan untuk beberapa malam dihentikan. Keesokan harinya mereka pun terpaksa harus kembali ke kediaman masing-masing. Di kediaman mereka masing-masing, hal yang aneh terjadi. Yogi setelah kegiatan tersebut masih saja diganggu oleh sosok yang entah wujudnya seperti apa. Sering menjerit, sering histeris tanpa sebab musabab. Di rumah, Yogi sering mengalami
gejolak dan kondisi psikis yang seolah sangat-sangat berbeda dengan kebiasaan sebelum kegiatan tersebut. Sampai pada masanya mereka pun kembali ke sekolah. Terjadi lagi gesekan dan Yogi histeris dan menjerit begitu kuat yang menyebabkan beberapa siswi dan siswa pun ikut mengalami gangguan dan terjadi lagi kesurupan massal di sekolah. Sang guru mencoba untuk membantu menetralisir keadaan yang ada. 1-2 mungkin tertangani. Makin banyak siswa yang histeris, seolah seperti sumbu petasan yang merembet, dan akhirnya kompleks sekolah menjadi tempat penampungan orang-orang yang kesurupan. Kewalahan beberapa guru untuk menangani kondisi seperti itu dan mencoba mentelusuri apa yang sebenarnya terjadi. Hari-hari sekolah itu pun sering terjadi kesurupan massal, dan mencoba untuk mencari tahu dan mencoba untuk melakukan langkah-langkah mengembalikan kondisi agar kondusif kembali. Irfan pun bercerita kepada sang ayah apa yang sebenarnya terjadi dan menceritakan apa yang sebenarnya sudah mereka lakukan di lokasi yang sangat menjaga adat dan budaya serta tata krama yang begitu kental. Dan dia pun menceritakan kondisi kawannya si Yogi dan kondisi-kondisi setelah kegiatan tersebut. Akhirnya sang ayah Irfan yang memang memiliki kelebihan untuk menelusuri hal-hal di luar kebiasaan dan di luar kemampuan manusia biasa, sangat sederhana. Ayah Irfan pun mencoba ke sekolah dan berbicara kepada pimpinan sekolah agar anak-anak yang sempat berkunjung ke daerah itu untuk berkumpul dan kembali ke sana dan menyiapkan satu karung untuk diberikan oleh kepala suku dari lokasi acara mereka. Akhirnya rencana itu pun disetujui. Beberapa guru pendamping dan siswa yang sempat mengikuti acara tersebut pun namanya digagas mengunjungi rumah kepala suku. Mereka pun mengakui apa yang sudah mereka perbuat dan meminta maaf. Beras yang sudah disiapkan pun diberikan kepada kepala suku. Dan akhirnya setelah permohonan maaf dan syarat memberikan sekarung beras, seketika itu juga gangguan-gangguan astral yang terjadi di sekolah dan terjadi kepada seorang Yogi tiba-tiba hilang begitu saja. Cerita yang cukup menarik, cerita yang cukup menjadi pelajaran untuk kita semua, bahwa sebagai pribadi-pribadi, sebagai komunitas maupun sebagai organisasi, perkumpulan, ketika kita berkunjung ke satu tempat, alangkah baiknya menghormati budaya, tata krama dan kebiasaan di mana kita berada. Menjaga sikap dan perilaku itu penting. Demikian cerita singkat ini. Semoga kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan hidayah dan keimanan.
terima kasih kepada teman-teman subscriber Bala Misteri. Dukung terus channel ini agar kami semangat untuk selalu hadir menghibur dan menemani hari-hari kalian. Subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.